Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kabar kalian semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan memberikan pelajaran yang keenam, yaitu tentang indahnya saling membantu dan hidup rukun. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian semua bisa menerima dan menjalankan ajaran agama sesuai yang dianutnya. Kemudian, kalian menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan santun terhadap teman, guru, tetangga, dan tanah air. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian diharapkan bisa membaca surah Al-Maidah ayat 2 dengan jelas dan benar. Kemudian kalian juga bisa mengartikan ayat tersebut dengan benar dan kalian bisa memahami makna dari surah Al-Maidah ayat 2 dengan benar. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian diharapkan bisa mengamalkan ajaran yang ada di dalam surah Al-Maidah. Kemudian kalian bisa mencontohkan perilaku saling membantu dan hidup rukun sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Maidah. Sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial, pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Islam mengajarkan kita untuk tolong-menolong, namun tolong-menolong yang diperintahkan adalah tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Sebaliknya, tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan merupakan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, kita harus dapat membedakan mana yang harus ditolong dan mana yang tidak boleh ditolong. Contoh, kalian bisa memperhatikan gambar berikut. Jika kalian ada waktu lagi santai di rumah, kemudian ada orang tua kalian lagi sibuk bekerja, kalian bisa membantu orang tua atau ibu kalian di rumah yang sedang melakukan pekerjaan. Atau kalian juga bisa kalau misalnya mau berangkat ke sekolah, melihat ada orang tua yang lagi kesusahan, maka tolonglah pekerjaan orang tua tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Coba perhatikan penggalan ayat 2 dari surah Al-Maidah. Kalian perhatikan baik-baik, kalau bisa di rumah sambil memperhatikan, kalian juga bisa membuka Al-Quran. Siap ya nak ya? Itu, mari mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul 'azim. Perhatikan cara membaca surat tersebut. Ada yang harus dibaca 2 harokat, ada yang harus dibaca 3 atau sampai 6 harokat. Tergantung dari ilmu tajwid yang mengiringi ayat tersebut. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang harus kalian baca panjang dan mana yang tidak boleh dibaca panjang. Arti dari ayat tersebut adalah
Dan tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi makna dari surat tersebut adalah kita harus bisa saling menolong itu dalam hal kebaikan saja, atau kita juga harus saling tolong-menolong kepada sesama yang kita temui sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya, ketika kalian sedang bermain, ada teman kalian yang jatuh, maka bantulah. Jadi jangan sampai kalian membiarkan teman yang jatuh tersebut dalam keadaan terpuruk. Gitu ya. Kemudian selanjutnya kalian juga harus bisa membedakan mana pertolongan yang harus kalian lakukan dan mana yang tidak. Misalnya, Budi dan Iwan sedang bermusuhan. Kemudian Iwan punya teman Ahmad, bercerita kepada Ahmad bahwa si Iwan itu lagi tidak baik sama dia. Kemudian setelah kamu mendengar cerita tersebut, kamu membela salah satu di antara keduanya. Atau kamu menambah atau memperkeruh suasana. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan. Jadi, di sini kecuali kalau misalnya kalian bisa untuk tolong-menolong dalam kebaikan di sini bisa juga dengan menyembunyikan apa yang sedang bertengkar, misalnya kayak tadi Iwan dan Ridwan itu sedang bertengkar. Kemudian di salah satunya kalian menolongnya untuk memisahkannya dengan cara menyembunyikan Iwan agar tidak terjadi pertengkaran. Kemudian setelah kalian, atau contoh lain, misalnya ketika di kelas kan setiap kalian kan punya pekerjaan untuk piket membersihkan kelas. Nah, kalian tuh kalau ada salah satu di antara teman kalian yang tidak hadir karena sakit, maka kalian tidak ada salahnya membantu pekerjaan di sekolah tersebut dengan ikut berpartisipasi atau ikut membantu pekerjaan yang seharusnya teman kalian yang lagi sakit itu kerjakan. Misalnya menyapu lantai, membersihkan kaca, atau merapihkan kursi dan bangku yang ada di sekolah. Gitu ya. Jadi itulah inti dan makna dari ayat 2 dari surah Al-Maidah. Semoga kalian bisa mencontohkan dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Bacalah berulang-ulang ayat tersebut sampai kalian benar-benar hafal. Kemudian setelah itu artikan biar kalian bisa mengerti maksud dari ayat tersebut. Jadi bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari ayat tersebut kalau kita tidak mengerti. Jadi demikian pertemuan kali ini. Sebelum Ibu tutup, ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu kalian membuat rekaman hafalan surat tersebut, kemudian kalian mencari tajwid yang ada di dalam surat tersebut. Jadi tajwid apa aja yang mengiringi surah Al-Maidah ayat 2. Kemudian yang ketiganya kalian menulis arti atau menghafalkan arti dari surah tersebut. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Mari kita tutup acara pertemuan kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.